Video kali ini akan membahas apa yang menjadi penyebab utama sebuah usaha itu gagal. Ketika akan memulai sebuah usaha seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, kebanyakan calon pengusaha hanya memperhitungkan modal usaha sebatas untuk pengadaan barang, peralatan, dan tempat usaha saja. Pengusaha ini lupa atau bahkan tidak tahu jika menjalankan usaha juga membutuhkan biaya operasional yang harus dipersiapkan di awalnya. Biaya operasional menyangkut biaya yang harus dikeluarkan selama berjalannya bisnis seperti gaji karyawan, listrik, air, pulsa telepon, jajan anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Umumnya tak langsung menghasilkan uang ketika baru memulai merintis. Bahkan bisa jadi di tahun pertama perintisannya bisnis belum menghasilkan uang yang cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional. Artinya masih jauh dari titik impas. Sebab itulah agar bisnis mampu bertahan dibutuhkan modal untuk mendanai biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional bisnis berjalan. Yang kedua adalah minim organisasi. Saudara, perbedaan antara usaha berskala besar dengan usaha kecil terletak pada kemampuan mengorganisir setiap bidang usaha yang ada. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem yang memungkinkan pelaksanaan tugas atau pekerjaan dilakukan oleh karyawan secara otonom. Artinya, setiap transaksi apapun yang berkaitan dengan bisnis perusahaan terdokumentasi secara lengkap dalam aplikasi atau perangkat lunak tertentu. Setiap karyawan yang berkepentingan dapat mengakses data transaksi sehingga tidak ada pengkhususan terhadap keahlian atau keterampilan tertentu yang justru dapat mempersulit bahkan menghambat kelancaran bisnis perusahaan. Sementara yang terjadi pada usaha kecil justru sebaliknya. Usaha kecil, katakanlah usaha mikro, kecil, menengah, umumnya belum dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan karyawan atau orang-orang yang bekerja dalam satu usaha itu bekerja secara otonom. Setiap aktivitas kerja pada usaha kecil cenderung tersentralisasi pada sang pemilik usaha, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, jual beli, inventarisasi barang, hingga data supplier. Hal ini mengakibatkan akses karyawan terhadap bisnis itu terbatas. Karyawan tidak memiliki kebebasan dalam bernegosiasi dengan pelanggan karena segala sesuatunya di bawah kendali pemilik usaha. Dicatat dan diingat bahwa sentralisasi tugas atau pekerjaan pada usaha kecil ini entah disadari atau tidak justru akan menimbulkan masalah tersendiri atau masalah baru. Bisnis akan sulit bertumbuh karena hanya didominasi oleh perorangan, yakni sang pemilik itu sendiri. Jika suatu saat sang pemilik berhalangan kerja seperti sakit atau keluar kota atau sesuatu yang membuat dia berhalangan atau bahkan sampai meninggal pun, maka operasional bisnis akan terganggu. Apa sebabnya? Sebab karyawan tidak terbiasa mendapatkan delegasi tugas atau izin untuk mengakses transaksi bisnis dan keuangan. Tidak ada organisasi dan proses regenerasi agar bisnis tetap bisa berjalan. Akibatnya jalannya bisnis hanya bergantung pada sang pemilik yang menyelesaikan segalanya. Ketika sang pemilik tak lagi mampu menghandle semua urusan, maka berakhir pula lah bisnis tersebut. Yang ketiga adalah ketidaksiapan dalam hal menjual. Bisnis bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat dengan kedisiplinan dan tentunya kesiapan untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Sayangnya, tidak sedikit pelaku usaha kecil yang ternyata tidak siap untuk menjual produk atau jasa yang menjadi inti dari bisnisnya. Contohnya,
Ketika produk atau jasa diluncurkan ke publik, pengusaha harus siap dengan reaksi pasar. Jika ternyata pasar merespon dan menyukai produk atau jasa yang ditawarkan, tentu akan ada banyak pembelian. Di saat banyak orderan masuk, pengusaha atau usaha kecil justru sulit untuk memenuhinya dikarenakan keterbatasan sumber daya, baik stok produk maupun jumlah pekerja. Akibatnya banyak pelanggan kecewa karena tak terlayani dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan ketidaksiapan menjual. Perlu digarisbawahi bahwa pelanggan yang kecewa tak lagi percaya. Jelas mereka tak akan melakukan pembelian ulang, apalagi merekomendasikannya kepada orang lain, saudaranya, tetangganya, atau kenalannya. Mereka justru akan menceritakan pengalaman buruknya tentang produk atau jasa layanan yang diterimanya dari sebuah usaha terkait, sehingga muncullah stigma buruk yang melekat pada pengusaha itu sendiri. Hal ini tentu menyebabkan calon pelanggan enggan untuk membeli produk atau jasa atau apa saja dari usaha tersebut. Jika seperti ini tak mampu diatasi, maka kelangsungan bisnis tidak akan bertahan lama. Akui atau tidak, kegagalan sebuah usaha itu cenderung disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat internal. Diakui atau tidak diakui, memang pengelolaan usaha belum memenuhi standar profesional bisnis. Artinya, dalam pengelolaan usaha masih melibatkan kepentingan pribadi di dalamnya. Hal ini umumnya ditujukan oleh pengelolaan keuangan, di mana pendapatan bisnis yang diperoleh juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan porsinya lebih besar dari kebutuhan bisnis itu sendiri. Akibatnya, bisnis mengalami kekurangan uang tunai untuk membiayai operasionalnya. Inilah penyebab gagalnya usaha kecil. Kita jumpa lagi di video-video yang berikut tentang sukses di usia yang sangat muda. Terima kasih.